Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 11 Kendari, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Palopo dengan nomor induk 240 20 80 787. Pada hari ini, Kamis tanggal 8, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 dengan materi pokok salat Jumat sebagai salah satu syarat mengikuti ujian kinerja. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diwajibkan, tetapi dia sunnah. Boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Tetapi kalau laki-laki, bagi laki-laki itu diwajibkan. Kalau dia tidak laksanakan berarti dia berdosa. Ya, yang menjadi permasalahan dalam materi ini, anak-anak sekalian, sekarang ini banyak remaja muslim belum memahami penting dan tata cara sholat Jumat secara benar. Apa yang menyebabkan ini terjadi dan bagaimana solusi yang bisa kita berikan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian salat Jumat dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis surah dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat Jumat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan syarat wajib sholat Jumat dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan syarat sholat Jumat dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menilai tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan benar. Ya, selanjutnya materi kita yaitu mengenal salat Jumat. Biasa kan pernah dengar salat Jumat? Ya. Salat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah balik, dikerjakan berjamaah di masjid dengan 2 rakaat setelah khutbah, menggantikan salat zuhur. Ya. Jadi kalau sudah salat Jumat tidak perlu lagi salat zuhur ya bagi laki-laki. Keutamaan salat Jumat. Ya, dengar baik-baik ya, keutamaan salat Jumat: menghapus dosa, mendapat pahala besar, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Syarat-syarat wajib salat Jumat. 1. Ya. Dengar baik-baik ya, syarat-syarat Jumat itu pertama, 1, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, balik. 4, merdeka. Yang kelima, berakal sehat. Yang keenam, tinggal di daerah tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, salat Jumat. Ya, ini syarat-syaratnya salat Jumat. 1, dilaksanakan pada waktu subuh. Kedua, dilaksanakan di area pemukiman warga. Ya. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang. Ya. Yang keempat, didahului dengan khutbah. Ya. Pelaksanaan salat Jumat. Ya, sebelum melaksanakan salat Jumat, 1, mandi. 2, memotong kuku. Ya. Yang ketiga, berpakaian baik. Yang keempat, memakai wangian. Yang kelima, bersegera ke masjid. Yang keenam, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang ketujuh, melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Ya, sekarang kita mari membentuk kelompok. Ya, setiap kelompok itu 4 atau 5 ya. Ya, nanti diberi nama kelompoknya. 1, mau nama kelompoknya apa? Kelompok Adam. Yang ini kelompok Nabi Nuh. Nama-nama Nabi ya, nama kelompoknya. Ini Nabi Isa. Silakan. Nabi Muhammad. Nabi Yusuf. Nabi Lut. Oke. Ya. Oh, ada yang bukunya. Ya, kasih.
Menyimpulkan materi tentang salat Jumat. Hari? Bisa hari? Ya, silakan simpulkan pengertian salat Jumat. Berdiri dulu hari. Ya. 1. Pengertian salat Jumat. Salat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah di hari Jumat dengan didahului 2 khutbah. 2. Surah perintah salat Jumat. Surah Al-Jumu'ah memerintahkan untuk meninggalkan jual beli dan segera menuju sholat Jumat. 3. Syarat wajib Islam: balik, laki-laki, sehat, pemukim, tidak musafir, dan berakal. 4. Syarat sah: dilaksanakan berjamaah minimal 1 orang. Ulama berbeda pendapat. 2 khutbah waktunya di waktu zuhur dan dilakukan di tempat terbuka atau masjid. Tata cara khutbah: pertama, duduk sejenak. Khutbah kedua, iqamah sholat 2 rakaat berjamaah. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu, pertegas kembali bahwa menyimpulkan kembali materi tadi. Pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah di hari Jumat dengan didahului dengan khutbah. Yang kedua, surah perintah sholat Jumat, surat Al-Jumu'ah ayat 9 memerintahkan untuk meninggalkan jual beli dan segera menuju sholat Jumat. Yang ketiga, syarat wajib salat Jumat. Pertama yaitu Islam, kedua balik, ketiga laki-laki, yang keempat sehat, bermukim, bukan musafir, kemudian dia berakal. Yang keempat, syarat sah salat Jumat dilaksanakan berjamaah minimal 40 orang. Yang kelima, tata caranya yaitu khutbah pertama duduk sejenak, khutbah kedua iqamah sholat 2 rakaat berjamaah. Sekarang Ibu mau tanya, manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan diskusi kelompok tadi? Diska bisa? Ya, coba Diska. Setelah berdiskusi kami menyadari bahwa setelah ini kami belum memahami kepentingan khutbah dalam sholat Jumat. Kami menyadari pentingnya memahami syarat wajib agar bisa